Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harnum Jan Rohinisi. Saya dari Program Studi D4 Teknik Listrik dengan NIM 250913870044. Saya dari kelas 25A. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya terkait HTTP, HKTT, dan COAP. Pada era Internet of Things atau IoT saat ini, komunikasi antar perangkat ini sangatlah penting, teman-teman. Berbagai perangkat seperti sensor, multicontroller, microcontroller, server, hingga aplikasi web itu harus saling bertukar data secara efisien. Untuk mengirimkan komunikasi tersebut digunakan berbagai protokol jaringan. Nah, terdapat 3 protokol yang sering atau umum digunakan pada sistem jaringan dan IoT, yaitu adalah HTTP, HKTT, dan COAP. 3 protokol ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirim dan menerima data melalui jaringan. Namun, walaupun memiliki fungsi yang sama, tetapi cara kerja, karakteristik, dan penggunaannya berbeda-beda. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana HTTP ini merupakan protokol komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Protokol ini digunakan untuk bertukar informasi antar klien dan server, terutama pada aplikasi web. Ketika seseorang membuka sebuah website melalui browser seperti Chrome ataupun sebagainya, sebenarnya browser tersebut itu sedang menggunakan protokol HTTP untuk menerima data dari server. Cara kerjanya ini menggunakan metode request dan respon. Dalam proses ini, klien akan mengirimkan perintah atau request kepada server. Request ini biasanya berisi metode tertentu seperti get atau mengambil data, post untuk mengirim data, atau put untuk memperbarui data, atau delete untuk menghapus data itu sendiri. Setelah menerima request tersebut, server akan memproses permintaan yang diterima dan kemudian akan mengirimkan respon kembali kepada klien. Respon yang diberikan oleh klien biasanya berupa file HTML, berupa gambar, video, ataupun data dalam format JSON maupun XML. Proses komunikasi ini berjalan di atas protokol TPC atau Transmission Control Protocol yang menjamin pengiriman data secara reliable dan terurut. Salah satu keunggulan dari HTTP adalah kemudahan implementasi dan dukungan yang sangat luas pada berbagai sistem perangkat. Namun HTTP memiliki kelemahan ketika digunakan pada sistem IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini disebabkan karena ukuran header dari HTTP itu relatif besar sehingga membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. Selain itu, HTTP juga membutuhkan koneksi yang stabil sehingga kurang efektif jika diperuntukkan untuk perangkat dengan daya yang terbatas. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk aplikasi Internet of Things. Protokol ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan perangkat IoT seperti keterbatasan bandwidth, daya, dan kemampuan pemrosesan. Berbagai perbedaannya dengan HTTP adalah penggunaan model, di mana model pada HTTP itu kan menggunakan request dan respon, sedangkan di MQTT ini menggunakan model komunikasi publish and subscribe. Dalam sistem ini terdapat 3 komponen, yaitu publisher, subscriber, dan broker. Publisher itu merupakan perangkat yang mengirimkan data atau pesan ke jaringan. Subscriber adalah perangkat yang menerima data tersebut. Namun, komunikasi antara publish dan subscriber ini tidak dilakukan secara langsung. Semua ini akan dikirimkan terlebih dahulu melalui broker. Lalu broker bertugas untuk mempublikasikan pesan tersebut kepada subscriber yang berlangganan atau
subscribe pada topik tertentu. Dalam MQTT, pesan dikirimkan berdasarkan topik. Topik merupakan kategori atau jalur tertentu untuk digunakan untuk mengelompokkan pesan. Sebagai contoh, sebuah sensor suhu dapat mengirimkan data ke topik yang melalui sensor suhu. Kemudian, perangkat lain yang membutuhkan data suhu dapat melakukan subscribe pada topik tersebut untuk mengirimkan pesan melalui yang dikirimkan kepada sensor. Salah satu keunggulan dari MQTT sendiri adalah ukurannya sangat ringan, sehingga lebih efisien digunakan pada perangkat IoT. MQTT sendiri ini juga mendukung fitur Quality of Service atau QoS yang memungkinkan pengaturan tingkat keandalan pengiriman pesan. Terdapat tiga QoS. Yang pertama, QoS 0 untuk pesan dikirim sekali tanpa jaminan. QoS 1 pesan dikirim minimal sekali, dan QoS 2 dikirim tepat satu kali. Karena sifatnya yang ringan dan efisien, maka MQTT ini banyak digunakan pada berbagai aplikasi IoT seperti sistem smart home, monitoring sensor jarak jauh, sistem industri, hingga aplikasi kendaraan pintar. Yang terakhir, kita akan masuk ke COAP atau Contrast Application Protocol, yang merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk proses perangkat terbatas dengan sumber daya atau disebut dengan Constrained Device. Contohnya adalah sensor kecil, perangkat embedded, dan perangkat IoT dengan memori serta daya yang terbatas. COAP memiliki konsep komunikasi yang mirip nih dengan HTTP, yaitu melalui model request dan respon. Klien dapat mengirimkan permintaan yang nantinya akan dikirimkan kepada server. Namun, yang membedakan ini terletak pada protokol transportnya yang digunakan. Jika HTTP ini menggunakan TPC, maka COAP ini menggunakan UDP atau User Datagram Protocol. Penggunaan UDP ini membuat COAP menjadi lebih ringan dan memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan HTTP, sehingga untuk header pada COAP juga jauh lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bandwidth-nya. Nah, untuk COAP juga mendukung fitur multicast, yaitu kemampuan untuk mengirimkan pesan ke banyak perangkat sekaligus dalam satu waktu. Hal ini sangat berguna untuk jaringan IoT yang memiliki banyak sensor dan perangkat yang harus menerima informasi yang sama. Selain itu, COAP juga memiliki mekanisme confirmable message yang memungkinkan pengirim memastikan bahwa pesan telah dikirim oleh penerima. Dengan demikian, meskipun penggunaan UDP bersifat tidak reliable, COAP tetap dapat menerima mekanisme keandalan komunikasi karena sifatnya yang ringan dan efisien. COAP ini sering digunakan pada jaringan sensor nirkabel, sistem smart building, serta berbagai aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi cepat dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimalis. Lalu untuk lanjut untuk perbedaan dari HTTP, MQTT, dan COAP. Meskipun ketiga protokol ini sama-sama untuk komunikasi data dalam jaringan, terdapat beberapa perbedaan utama di antara ketiganya. Untuk HTTP ini menggunakan mode komunikasi request to respond dan biasanya digunakan pada aplikasi web serta layanan API. Protokol ini berjalan di atas TPC sehingga memiliki tingkat keandalan yang tinggi, namun kurang efisien untuk perangkat dengan sumber yang terbatas.
Sedangkan MQTT ini menggunakan model komunikasi public to subscribe yang memerlukan broker sebagai perantara. Protokol ini sangat ringan dan dirancang khusus untuk komunikasi IoT yang membutuhkan efisiensi bandwidth serta kegunaan daya rendah. Sementara untuk COAP menggunakan model request to respond yang sama dengan HTTP. Namun berjalan atas UAD. Hal ini membuat COAP lebih ringan dibandingkan HTTP dan cocok digunakan untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya. Dari sisi penggunaan HTTP lebih umum digunakan pada aplikasi berbasis web. MQTT banyak digunakan pada sistem mentoring dan komunikasi perangkat antar IoT. Sedangkan COAP sering digunakan pada jaringan sensor atau sistem embedded yang memerlukan komunikasi ringan dengan retensi yang rendah. Kesimpulannya, secara keseluruhan, HTTP dan MQTT serta COAP merupakan protokol komunikasi jaringan yang memiliki peran penting dalam penukaran data antar perangkat. HTTP banyak digunakan pada aplikasi web karena memudahkan implementasi dan pendukungnya luas, sedang MQTT dirancang untuk komunikasi IoT efisien dengan model publish subscribe melalui broker, sedangkan COAP merupakan protokol ringan berbasis UDP yang cocok digunakan untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya. Pemilihan protokol ini sangat tepat tergantung kebutuhan sistem yang akan dibangun. Jika sistem memerlukan komunikasi berbasis web, maka HTTP menjadi pilihan yang tepat. Jika sistem melibatkan banyak perangkat IoT dengan kebutuhan komunikasi yang efisien, maka MQTT dapat menjadi solusi yang terbaik. Sedangkan untuk jaringan sensor dengan sumber terbatas, COAP merupakan protokol yang sangat sesuai. Seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Semoga sharing-sharing hari ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya, tetapi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.